العارف بالله الحمد بن محمد بن عجيبة الحسني وإلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekarang ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, afiat, dan yang paling penting dalam keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melanggengkan nikmat-nikmat tersebut, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, saya akan membacakan tentang syarah kitab Al-Hikam, yaitu Ighathul Himam. Awqatul Abdi, dikatakan di sini awqatul abdi, waktu-waktu yang dimiliki oleh seorang hamba. Qala asy-syaikhu, berkata asy-syekh Abul Abbas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai dari beliau, amin. Awqatul abdi arba'atun la khamisalaha. Waktu-waktu yang dimiliki oleh seorang hamba itu ada 4, tidak ada yang kelima. Jadi waktu yang kita miliki ini cuma ada 4, 5 tidak ada. Yang pertama ni'matun, nikmat, au baliyatun, atau yang kedua baliyah, musibah. Yang ketiga ta'atun, ketaatan kepada Allah. Yang keempat au maksiatun, atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu, dan untuknya seorang, dan untuknya waktu itu, ala abdihi, atas hambanya Allah, fi kulli waqtin minha, di setiap waktu, minha, darinya 4 tadi itu ada apanya? Hakun, haknya. Artinya ala kan bermakna kewajiban, walahu ala abdihi, dan untuknya waktu, kewajiban bagi seorang hamba. Kita melaksanakan 4 hal ini, pasti ada hak yang harus kita penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberikan nikmat, maka haknya Allah ketika itu yang harus kita penuhi berupa apa? Syukur kepada Allah. Kalau tidak syukur, berarti tidak memenuhi dari haknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kufur nikmat. Baliyah, kena ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah yang harus kita penuhi berupa apa? Sabar, tadarruk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, Allah akan murka. Kemudian ta'atun, ketaatan, haknya yang harus kita penuhi untuk Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah yang harus kita penuhi, taat. Berupa apa? Salat. Hatta tidak punya rezeki, salat. Sakit masih sadar, salat. Tidak mau berdiri, duduk. Tidak mau duduk, miring. Tidak mau miring, terlentang. Tidak mau terlentang dengan menggerakkan kelopak mata. Tidak mampu menggerakkan dalam hati. Kemudian yang keempat, kemaksiatan. Kalau hamba melaksanakan kemaksiatan, maka haknya Allah kepada kita apa itu? Azab. Makanya dikatakan kalau orang itu masuk neraka, bukan karena Allah itu benci sama dia, enggak. Karena Allah telah memberikan waktu.
waktu nikmat, waktu ujian, waktu ketaatan, termasuk waktu maksiat. Kalau mau maksiat ketika itu, laksanakan, terserah. Itu mau maksiat, maksiat toh. Tapi ingat loh ya, kamu diadab oleh Allah. Karena apa? Setiap waktu itu memiliki hak. Paham? Hak ini maksudnya bukan haknya kita, bukan. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kewajiban kita. Kewajiban kita yang harus penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak Islam itu. Ente mau sholat, oh iya itu haknya Allah, laksanakan sholat. Nanti diberikan oleh Allah satu ketenangan hati. Tidak mau sholat, terserah. Ente tidak mau sholat, jangan sholat, terserah. Nah, makanya dalam Islam itu kalau dakwah itu tidak perlu DP Pak. Kepada orang kafir tidak perlu. Ayo melbu Islam, tolong melbu Islam, tolong. Tidak ada. Tidak ada. Disampaikan Islam itu seperti ini, syariatnya seperti ini. Ente mau masuk Islam berarti dapat hidayat dari Allah. Ente tidak mau masuk Islam berarti apa? Belum dapat hidayat. Wassalam. Wa ma alaina illa balaghul mubin. Itu sudah takrirnya Allah dari ketentuan Allah kepada para nabi. Wa ma alaina illa balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi kita, bagi para nabi, bagi para rasul, bagi kita juga kepada yang lainnya, illal balaghul mubin, kecuali apa? Menyampaikan yang jelas. Nah ini dibutuhkan apa? Keilmuan. Nah, makanya dakwah kalau tidak ilmu repot Pak. Karena apa? Harus balaghul mubin, harus memberikan penjelasan yang jelas. Sampai nyampaikan kita wajib sholat. Loh, sholat itu rukunnya ada berapa? Ya rukunnya ya pokoknya gitulah. Tidak bisa, harus mubin, jelas. Nah, kalau sudah kita sampaikan, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak yang kerja di sawah kan? Nah, apa kewajiban di sawah itu? Ya sudah. Oh, ada tanah, dibrojul, dibaguskan, dikasih bibit yang bagus, pupuknya ini, jangan banyak airnya, ini itu. Laksanakan semuanya. Hasil tidak hasil tergantung Allah. Sama seperti kita dakwah. Sama seperti kita sama keluarga kita. Pokoknya anak sudah diajarkan, ini loh nak, hati-hati. Kamu kalau tidak sholat nak, umur 10 tahun, bapak pukul loh ya. Dewasa sudah seperti itu, tidak sholat, dosanya dia, kita tidak mengikut. Ngerti? Nah, itu ya. Jadi ada 4, pegang dulu, ada 4. Nikmat, musibah, ketaatan, kemaksiatan. Itu waktu yang dimiliki oleh seorang hamba. Setiap waktu tadi itu ada kewajiban, ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini, fa fin ni'mati asyukru. Maka kalau kita mendapatkan nikmat, haknya Allah itu apa? Syukurono, syukur. Wa fil baliyati as-sabru. Dan di dalam musibah ya sabar. Berontak sama Allah, buyar sampean. Sampai dikatakan dalam kitab Umdah, tadi baca tentang masalah ini apa, takziah itu. Takziah. Dikatakan di matanya itu, jangan sampai engkau berbuat an-niyahah. Niyahah itu apa? Merintih. An-nadbu. Nadbu itu mengucapkan kebaikan-kebaikan dengan penyesalan. Ini ada bedanya tipis loh ya. Mengucapkan kebaikan dengan penyesalan atau mengucapkan kebaikan untuk ditiru. Kalau mengucapkan untuk penyesalan ini gini misalnya, waduh bapakku mati, bapakku ini baik nang aku, ini khair, dikasih makan, dikasih toko, sekarang siapa yang ngatur anak ini, bapak anak mati, itu nadbu, dosa. Tapi kalau menyebutkan kebaikan untuk ditiru, ya ndak, apa namanya? Manakib. Kebaikannya Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan seperti ini loh, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah kalau dilanjutkan misalnya, ya opo ya kok iso mati boy ngono iki, ndak keliru ta Allah ya. Nah itu nadab namanya, itu namanya penyesalan. Lah iki wong tonggo kita orang kurang paham ini ya, tonggo kita saudara kita ini, iya ndak paham. Dianggap kalau menyebutkan manakib itu berarti penyesalan, bukan, keliru ente. Nah, dikatakan di situ, kalau seseorang tadi itu diberikan musibah, ya semoga panjang umur semuanya, ya.
Kemudian Allah itu sudah mempersiapkan pahala sebetulnya. Iki loh pahalamu. Tapi dicabut oleh Allah gara-gara itu. Gara-gara apa? Niyaha, pengok, geblak. Iya. Aku ati melok bapak lek kok ngene, kuburan pisan iku, Pak. Kadang-kadang ngono, aku menye, iya. Kalau kena baliyah as-sabru. Kalau kena ujian, ya sabar. Wa fit ta'ati syuhudul minnah. Syuhudul minnah. Kalau kamu dalam ketaatan kepada Allah, Allah akan memberikan apa? Syuhudul minnah, yaitu persaksian pemberian Allah. Nanti akan tahu sampean, ya Allah, untung tadi wong Islam sembahyang ana ini. Itu syuhudul minnah. Minnah itu pemberian dari Allah. Engkau akan nyaksikan, engkau akan rasakan seperti itu. Untung aku rek tadi wong Islam, ya untung. Kapan itu bisa merasakan seperti itu? Kalau sudah dia taat sama Allah. Kalau tidak taat, diadab. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang diadab pun sebelum dia berada di kubur. Anak berikan contoh ya. Mayit kalau kita meninggal dunia ya apa? Oh, jangan keras-keras. Bahkan gunakan sabun itu jangan. Karena apa? Panas. Gunakan apa? Sedir. Sedir itu apa? Sedir itu ada seperti daun-daunan. Kalau di sini tidak ada. Bisa seperti pacar itu, daunnya pacar. Kenapa kalau menggunakan sabun? Ini sabun bagus, jangan panas, kesian. Kesian. Jangan potongi kukunya, makruh. Kenapa? Yang pertama ngilangi tidak makruh, yang kedua takut ke daging nanti. Kesian, karena dia tidak sadar sudah mati. Tapi merasakan Islam ngatur, jangan, hati-hati loh ya. Bahkan ketika perutnya ini pelan-pelan. Oh, jangan, pelan-pelan. Ini aturannya siapa? Islam. Untung loh Pak, semoga meninggal dalam keadaan Islam. Lek non Islam ya apa? Ada yang apa? Dibakar, diobong loh. Loh ya apa sampean? Dibakar ini. Apa bahasanya kita orang? Dikremasi, bukan dikramasi loh. Kremasi. Itu kremasi kalau yang punya uang. Kalau enggak ya apa? Dibuat seperti film-film India kan sering untuk Mahabharata nih gini ya. Ya apa umat Nabi Muhammad kalau Mahabharata terus ini. Hah? Itu pembelajaran itu Pak, hati-hati itu. Hah? Itu dikatakan, anak pernah ngomong sama satu orang itu, ngomong-ngomongan gitu. Itu katanya gini, kalau dia itu mau dibakar seperti itu, kepalanya harus dikepruk dulu. Supaya apa? Supaya tidak meledos. Meletus, tas. Perutnya dilobangi. Supaya apa? Tidak meledos. Baru dibakar. La haula wala quwata illa billah. Lihat ya. Lihat. Syuhudul minnah. Kita akan menyaksikan pemberian Allah. Untung dadi wong Islam mana. Lek endak diobong aku iki. Lek endak dipentungi, dikremasi, digini no. Nah, dari mana sampean tahu seperti itu? Merasakan hal tersebut, taat kepada Allah. Kalau taat baru bisa merasakan. Ya. Wafil maksiati al-laja wal inabah. Kalau kena wafil maksiati dalam kemaksiatan al-laja wal inabah. Al-laja, apa laja itu? Nyandarkan diri sama Allah, wal inabah, kembali. Lah ndak azab loh, hati-hati. Ndak azab kon. Kembali sama Allah. Ya Allah. Anak kok seneng delok wong wedok bukan mahram, ya Allah, ya apa kira? Astagfirullahaladzim, melaku maning delok culeken ae kok. Sekali dua kali ya bendino kok ngono ya apa? Iya. Inabah, al-laja, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak diatur Pak dalam Islam itu. Kono tobat yo, iya pentungon awakmu, ndak ada. Oh, harus seperti ini, ndak ada. Kalau kewajiban, bayar kewajiban tadi itu. Pernah ninggalkan sholat? Iya, bayar. Sembahyang sunnah, jangan dulu, bayar. Sama seperti orang punya utang. Orang punya utang mau sodako, jangan sodako dulu, bingung, jangan. Bayar utangnya dulu, baru sodako kalau selesai. Kewajiban dahulukan. Itu kewajiban ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau misalnya
di Indonesia ini ya apa ya, mau ndak mau loh ya, mau ndak mau kita orang jaga pun mau ndak mau yang kita lihat yang model seperti itu sudah. Numpak sepeda motor sampean ada perempuan yang pakai kerudung, sampean mau, tolong jangan rame dulu, tolong jangan rame, ana ndak lama setengah jam tok, ana juga ada acara kok sebentar lagi, tolong jangan rame. Kita pikirkan ya, misalnya ya, istri kita belanja sendirian, jangan barengi mahramnya. Terus kita barengi kan, istri kita gunakan penutup, yang dihadapi siapa? Tidak gunakan penutup, ya apa? Yang jualan kelihatan rambutnya, yang perempuan, ya apa ini? Merem, ya apa sudah? Tidak bisa doruro. Terus ya apa ini? Ya apa? Jangan ruwet. Ente dengar adzan barusan, iya, wudhu dengan wudhu yang sempurna. Nabi menyatakan barang siapa yang wudhu sempurna, maka sebagaimana air tadi itu jatuh dari anggota tubuhnya, seperti itu kemaksiatan yang dilaksanakan anggota tubuh berjatuhan seperti berjatuhannya air wudhu. Kurang opo pak? Tapi tidak boleh dibuat mainan. Tidak popon delok engkau wudhu lek nututi. Kalau tidak nututi wudhu ya apa sampean? Nah ini tidak boleh buat mainan. Allah memberikan sudah pak, enak diatur. Jangan bingung sampean. Waduh di Indonesia repot, pindah wis, pindah negara lain. Ndak usah, di sini tetap nggak ada masalah. Itu, paham ya? Nah, kemudian kalau maksiat terus ya, sudah tobat kembali lagi diterima oleh Allah. Cuman dilihat juga penyebabnya. Kalau memang penyebabnya itu karena temen, karena orang lain, karena ini, wa talabul iqalah, diminta kamu untuk pindah. Kalau temennya, ini teman aneh nggak ada seperti ini, tanpa adanya kesombongan. Habib Ali Al-Jufri beliau mengatakan, kalau engkau sudah bermaksiat kepada Allah, Allah akan memberikan yang namanya pengampunan. Bahkan Allah yubahi alaih, Allah membanggakan orang tersebut. Padahal tengah maksiat, tobat loh ya. Maksiat tobat sampai 3 kali sekalipun Allah membanggakan hamba tersebut. Nah, cuman kewajiban kita, katanya beliau, setelah itu dilihat apa penyebabnya. Oh, anak ini penyebabnya maksiat ini karena temenan sama fulan bin fulan. Kalau kamu bisa narik dia kepada kebaikan, tarik. Kalau enggak, tinggalkan. Tapi ingat, katanya beliau, jangan timbul kesombongan. Kalau timbul kesombongan, kita maksiat. Ya apa? Wis iki kancaku maksiat terus wegah aku. Kumpul-kumpul karo wong rokok ngene wegah wis. Aku iki mak wong surga wis ndak. Sombongin namanya. Ah, makanya katanya beliau di sini disebutkan apa? Wa talabul iqalah, diminta kamu untuk pindah, nukil. Pindah kalau maksiat. Nah, dilihat penyebabnya itu apa. Tapi jangan ada kesombongan ya. Nah, di sini wa fi hadzal makna, dan di dalam makna ini, makna yang disebutkan ini sesuai dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya fasyakara, barang siapa yang diberikan maka dia syukur, wabtuliya fasabara, dan dia diberikan ujian dia sabar, wa dzulima faghafara, dia didolimi maafkan. Ini berat Pak, didolimi maafkan. Lebih-lebih apa? Lebih-lebih dia mampu untuk melawan. Dikatakan di antara orang-orang yang nanti akan didengarkan oleh Allah permintaannya di mahsyar, didengarkan di mahsyar ini keadaan genting Pak, sampai dikatakan antara kita dan matahari itu jarak mil. Ada yang mengatakan mil itu 1 mil, ada yang mengatakan mil itu suduke celak. Jaraknya seperti itu, panas. Tapi ada beberapa orang yang dia ketika meminta kepada Allah di waktu itu Allah kabulkan. Siapa itu? Yaitu seseorang yang didolimi dan dia mampu untuk melawan kedoliman tadi itu, untuk mukul balik, tapi tidak dimaafkan. Ini berat ini Pak, berat, tidak main-main ini. Itu butuh kebesaran jiwa. Maaf ya, maaf. Kadang-kadang setelah baca kitab keluar sebentar, ada anak sepeda motoran, weh, misalnya gitu ya, langsung, weh, bajingan, loh, tas baca kitab loh, bajingan-bajingan nih,
Tas maca kitab loh ini. Kadang-kadang dilokno kon gendeng edan kabeh kon kabeh. Oh. Pernah kejadian bagaimana itu makna yang diajarkan oleh Rasulullah kepada keluarganya. Ini Rasulullah Pak jalan dengan Siti Aisyah, tengah jalan gitu ya, tengah jalan. Ada orang Yahudi berikan salam kepada Rasul, mengatakan apa? Assalamu alayka ya Muhammad. Kita orang dengar apa? Seolah-olah apa? Assalamu kan? Assamu katanya dia. Racun atas kamu Muhammad. Di Rasulullah. Jawabannya Rasulullah, wa alaik. Yes. Wa alaik, dan atas kamu wassalam. Siti Aisyah karena suaminya Pak dicintai, mangkel. Hilokno tok. Katanya Rasulullah, jangan Aisyah. Biarkan Allah yang akan balas nanti. Biarkan. Ini pengajaran, tidak ada dendam itu, tidak ada Pak. Islam itu tidak ada dendam. Ya. Masuk penduduk surga sandalnya hilang, pengak-pengok, tak tuntun di akhirat sandal loh, di akhirat sandal. Wa dzulima faghfara wa adnaba fastaghfara. Dan dia berdosa, dia minta ampun kepada Allah. Dia berdosa, minta ampun. Berdosa, minta ampun. Makanya yang diatur oleh Rasulullah, setiap selesai sholat, pertama kali selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, apa yang diucapkan? Apakah alhamdulillah? Enggak. Astagfirullah. Loh, bentar. Ini kan enggak maksiat sama Allah kan? Kok astagfirullah? Nah, katanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan, beliau mengatakan apa? Kamu itu bisa taat itu karena pemberian Allah. Kamu bisa sholat karena Allah. Andai saja Allah buat kamu maksiat seperti mereka, mampu Allah. Nah, terus kenapa kita mengucapkan astagfirullah? Beliau mengatakan, ini pegang Pak, untuk mengekalkan nikmat yang diberikan oleh Allah, engkau i'tiraf bidambik, pengakuan kepada Allah tentang dosa kita. Ngaku, ya Allah, aku akeh dosa nih ya Allah, tapi dengan perbuatan ketaatan ya. Setelah baca Quran, ucapkan ya Allah, ini bacaanku tidak ada apa-apanya ya Allah, aku minta maaf ya Allah. Lihat doa khatmul Quran itu, bacaan di situ. Au ta'jilin, au suratin, au ilhanin min ghairi lahnin. Kalau aku kecepetan ya Allah, kalau aku serabutan bacanya ya Allah, kalau aku tajwidnya tidak tepat ya Allah. Kadang-kadang orang pinter baca Quran loh. Cuman itulah i'tiraf, pengakuan. Katanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, kalau engkau ingin diberikan nikmat yang kekal oleh Allah, i'tiraf bidambik, akui selalu dosa kamu. Meskipun gambarannya banyak taatnya sama Allah, tetap. Paham ini? Wa adnaba wastaghfara. Dan dia berdosa, maka dia minta ampun kepada Allah. Setelah mengucapkan seperti itu, thumma sakata alaihi salatu wassalam, kemudian diam. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat mengatakan, faqalu, maka berkata mereka para sahabat, malahu ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kan ini kan gunakan man itu pertanyaan kan. Barang siapa yang diberikan kemudian syukur, berhenti. Apa kalau diberikan kemudian syukur, kalau diberikan musibah kemudian sabar, kalau didolimi kemudian dia memaafkan, kalau berdosa dia minta ampun, kenapa? Maka Nabi menyatakan apa? Qala, Nabi bersabda, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika, mereka tadi itu, lahumul amnu, untuk mereka keamanan, aman sudah, tidak punya musuh di akhirat, aman. Lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka tadi itu diberikan hidayat oleh Allah. Dijelaskan di sini, ai lahumul amnu yaumil qiyamah, di hari kiamat aman. Malah dia yang didolimi, tapi dia maafkan. Paham ini? Wa hum muhtadun fid dunya, di dunia diberikan hidayat oleh Allah. Tambah Pak kedudukannya. Makanya dikatakan, kalau seseorang itu dicintai oleh Allah, idza ahabballahu abdan ibtalah, pasti. Jika Allah mencintai seorang hamba, pasti diberikan musibah. Makanya suatu saat ada seorang tamu datang ke Kiai Hamid Pasuruan.
tamu nih jauh nyeleneh Pak. Ya apa? Coba nih wong wali kon macam-macam tamu nih Pak. Dako. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai ada permintaan anak dengar doa makbul. Enggak katanya siapa? Minta apa ente? Doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya. Untuk apa? Supaya aku jadi wali. Lah lek kita orang nyulak ngajar karena jadi wali murid. Langsung jawab Kiai Hamid. Apa katanya beliau? Ente mau jadi wali iya, kuat tak cobaannya? Kuat cobaannya? Hah? Lek bojomu melerok sampai seminggu kuat enggak? Oh seminggu sedino ngelu kan, Pak. Rasane omahe peteng kabeh wis. Mecucu tok omane elek, mecucu tok wis tepak. Mampu tak diberikan seperti itu? Makanya tidak boleh ulama mengatakan apa? Dikatakan di antara nabi-nabi yang diberikan ujian besar itu Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub itu ada yang mengatakan punya anak 8, ada yang mengatakan punya anak 16. Dan itu tampan-tampan, cantik-cantik semuanya. Itu sekali waktu langsung dihancurkan oleh Allah, meninggal langsung. Tiangnya yang besar jatuhan, langsung mati, langsung. Nah, dikatakan kita makruh untuk mengatakan kepada Allah, ya Allah berikan aku kesabaran seperti kesabaran Nabi Allah Ayub. Lek kesabarannya tidak popo, tapi ujiannya loh kuat takon. Makruh Pak, ojo wis, ojo aneh-aneh. Dan Allah jangan ditantang. Ya apa nantang Allah itu, ini lah. Habib Abdul Bari ngomong gini Pak, Al-Idrus. Beliau mengatakan gini, Allah itu jangan ibarati basa gampangane ya, basa Indonesia nih, basa Jawa nih, ojo digarai. Digarai itu ya apa? Ana berikan gambaran gini. Tadi kan ana sebutkan, idza ahabballahu abdan ibtalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ya benar? Sampai mikir, aku kok ndak oleh ujian yo. Kok ndak oleh ujian aku yo? Berarti tidak dicintai. Langsung sembahyang 2 rakaat. Ya Allah, ujiin aku ya Allah. Iki nantang Allah ini. Tidak boleh seperti itu, jangan. Juga ngucapkan apa? Ya Allah berikan aku kesabaran seperti kesabaran Nabi Allah Ayub. Ya Allah, ojo Pak, buyar kok sampean. Tidak kuat, wis ojo, dijalani saja. Makanya kita kan sering baca itu doa yang ada di rotib, dari Al-Quran itu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah Tuhan kami, jangan engkau bebankan sesuatu yang kami tidak mampu ya Allah. Jangan ya Allah. Aku sih seneng karo bojoku ya Allah. Ojo mati dhisik ya Allah, tolong ya Allah. Aku cinta mbek anakku ya Allah. Aku seneng siang kerjaan ya Allah. Aku seneng karo montorku siang ya Allah. Diakui ya wis. Ojo aku konto ndak gelem sak bener e. Masih kobong saiki ndak apa kobong temenan kapok kon. Nggak perlu gitu, tarif saja. Iya, potongannya kulo jenengan Pak. Wakilalahum, dan dikatakan untuk mereka itu al-amnu fid darain, keamanan itu bukan cuma di kiamat toh, di dunia. Orang kalau didolimi maafkan, digarai menang di yes, apa ya? Yes. Nggak apa senang. Punya musuh dia? Tidak ada musuh. Aman. Makanya dikatakan di sini wakilalahumul amnu fid darain, keamanan bukan cuma di akhirat, di dunia juga aman. Wa hum muhtadun ila hadratuhu fil kaunain, sampai dia tadi itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 2 ciptaan Allah. Apa itu? Manusia dan jin. Dia menjadi siapa? Orang yang dicintai oleh Allah. Siapa mereka? Para wali-walinya Allah. Mosok ono wali dendem iku ndak ono, Pak. Kon yo, lek aku dadi wali tak doakno. Loh, ini tidak benar sudah. Dimaafkan. Enggak ada masalah. Ente dulu ingat enggak? 10 tahun loh, harta itu diambil. Sudah. Lebih-lebih orangnya sudah meninggal dunia sudah. Udkuru mahasina mautakum, enggak perlu sudah. Tanah kita sedikit diambil sama orang, kita sudah ngomong, Pak ini tanah anak ini suratnya, nggak bisa, ini punya anak. Ya sudah, tinggal. Iso ngono. Makanya berat. Tapi keamanan dunia akhirat ya.
Dikatakan di sini wa'lam annal qiyama bihuquqil awqati 'ala tamami yakadu ayyakuna mu'tadiran fi haqqil bashar. Wa'lam, ketahuilah kamu, annal qiyama, sesungguhnya melaksanakan bihuquqil awqat, dengan hak-haknya waktu-waktu alat tamam dalam keadaan sempurna. Artinya 24 jam dia ini menggunakan waktunya sempurna semuanya, itu yakadu, hampir-hampir ayyakuna, menjadi mu'tadiran, udzur, repot, fi haqqil bashar, dalam haknya seorang manusia. Repot Pak, 24 jam mau taat terus, repot. Ojo main 24 jam ati pidato setengah jam lho sing ngomong pisan kok wis usrek setengah jam ya. Umat nyonjor, gak bisa sempurna, gak bisa, kecuali Nabi kita Muhammad atau orang-orang yang ada kontak. Sampai dikatakan apa? Maaf ya, maaf, di antara mereka itu, maaf, ketika berhubungan suami istri jangan membayangkan yang lain, sampai tetap ingat sama Allah. Melafatkan tidak boleh, karena dalam keadaan junub tidak boleh. Terus bagaimana? Ingat dalam hati, hubungan loh ya. Ketika hubungan ingat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya Nabi itu marah kalau ada seorang berhubungan itu mengeluarkan suara-suara gitu. Tidak boleh. Jangan seperti keledai kamu ini. Ini hadis Nabi, tidak boleh. Jangan telanjang, jangan teriak-teriak, jangan. Ingat sama Allah dalam keadaan apapun. Lihat, makanya tidak bisa Pak, repot, udzur. Nah, kalau tidur bagaimana? Kalau tidur, lo tidur musuh tidak tidur, ada caranya. Kita kan umatnya Nabi Muhammad, dimudahkan oleh Allah. Kita ingin tidurnya kita ini terhitung ibadah sama Allah. Baca doa akan tidur. Terakhir tutup dengan surat Al-Kafirun. Setelah itu jangan ngomong lagi. Kalau perlu ngomong, kemudian apa? Ulangi lagi. Maka tidur orang seperti itu, katanya Nabi, naumuhu kaya kodotin. Tidurnya orang tadi itu seperti bangun sadar, seperti baca zikir. Sampai tidur 2 jam, 2 jam sampai zikir terhitung. Lu kurang ya opo umat Nabi Muhammad. Tapi yakadu ayyakuna mu'tadiran fi haqqil bashar, hampir-hampir tidak mampu ada itu di haknya manusia, meskipun ada di antara mereka. Itu yang diceritakan bahwasanya ada seorang muda, anak muda jualan serabi di pasar. Ada orang mimpi kelihatan di kuburan itu, orang-orang kuburan bangkit semuanya, kemudian dilemparkan makanan, berebut. Ya maaf ya, seperti ayam itu kalau dilempari merebutan itu. Tapi ada satu orang duduk di atas gini, duduk dalam keadaan nikmatnya, makanan datang. Dia tanya, loh ini siapa ini? Ini penduduk barzah. Lah kamu siapa? Aku sama penduduk barzah, katanya. Oh, loh kamu kok lain, kok tidak rebutan? Oh enggak, aku tidak perlu rebutan. Kalau aku punya anak, anakku ini jualan di pasar. Ada yang mengatakan jualan daging, ada yang mengatakan jualan serabi, wallahu a'lam yang benar yang mana. Yang jelas di situ. Dan dia ini hafal Quran. Jadi ada pembeli, tidak ada pembeli, selalu bergerak lidahnya untuk mengucapkan Al-Quran. Hatam Al-Quran, pahalanya diberikan kepada aku yang telah meninggal dunia ini. Bangun dari mimpi, ingat Pak, loh bener tadi di mimpi, dicari. Ternyata ada seorang pemuda di situ tengah jualan, tapi selalu bergerak. Dikatakan langsung didatangi, bapakmu meninggal ya, katanya. Iya, katanya. Dan kamu ini hafal Quran, katanya. Iya, katanya. Oh, terus kamu setiap waktunya ini baca Quran ya? Loh, kamu kok tahu semuanya? Aku tadi malam mimpi bapakmu dalam keadaan nikmat gara-gara bacaan Quran yang kamu sampaikan. Lihat, Allahumma ij'alna min auladina wa asbatina wa dzurriyyatina ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita,
anak kita, keturunan-keturunan kita yang dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin, sehingga kita mendapatkan kemuliaan, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.